Oke, selamat siang waktu Indonesia bagian Barat dan selamat pagi waktu Belanda. Yang saya hormati Pak Yusri Fajar selaku perwakilan dari Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan juga rekan-rekan mahasiswa dari mata kuliah pengantar antropolinguistik di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di semester 6 dan juga mahasiswa S2 Ilmu Linguistik. Jadi kita memiliki program ilmu linguistik Pak Ben di FIB ini dan ada mata kuliah yang sangat terkait dengan topik yang akan kita bicarakan ini yaitu mata kuliah semantik pragmatik dan pengantar antropolinguistik. Selain dari dua kelas, total 4 kelas untuk S1 dan 1 kelas untuk S2. Selain dari mereka, kami juga mengundang atau banyak peserta yang datang dari luar. Ada dari dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya sendiri, dan juga ada dari dosen lain di Malang maupun di luar Malang. Kalau tidak salah ada Manasa yang juga hadir, tapi saya belum melihat. Jadi Manasa dari Jakarta, dari Mas Agus yang kemarin mau hadir, nanti gitu. Ini kami mengundang Pak Ben secara spesifik karena di kelas-kelas kami, terutama di pengantar antropolinguistik, kami banyak membincangkan karya Pak Ben dan juga karya dari guru kami, dari Effendi Kada Risman. Perlu kami informasikan ke rekan-rekan semua, Pak Bernard Apps itu adalah tokoh besar di kajian Jawa dan Indonesia. Beliau guru dan supervisor saya. Beliau tahun 2016 telah menerbitkan Faultriness of the Wind yang diterbitkan di NUS Press, yang itu adalah buku penting di dalam menginisiasi adanya filologi pertunjukan. Nah, banyak yang akan bisa saya sampaikan. Teman-teman di kelas saya mungkin sudah sangat familiar dengan karya-karya Pak Ben. Selanjutnya saya minta Pak Yusri untuk memberikan welcoming speech terhadap uh, Humanities Lecture Series ini. Pak Yusri, kami mohon untuk memberikan pengantar karena ini juga penting untuk membina relasi kelembagaan antara Fakultas Ilmu Budaya di Brawijaya dan Faculty of Humanities di Leiden University. Kepada Pak Yusri, kami persilahkan untuk memberikan pengantar atas The Humanities Lecture Series ini. Monggo Pak Yusri. Terima kasih Pak Wahyu sebagai Ketua Laboratorium Humaniora yang telah membuka kegiatan kita. Good afternoon everyone, distinguished speaker, Professor Ben Apps from Leiden University, respected colleagues, honored guests, and of course my beloved students and all participants joining us today from Indonesia and possibly from abroad. On behalf of the Faculty of Cultural Studies, Universitas Brawijaya, it is my great pleasure to welcome you to the Humanities Lecture Series organized by Pak Wahyu within the Humanities Laboratory, our Faculty of Cultural Studies. We are very pleased to host today's guest lecture on haze and intensity in 16th century Java. As Pak Wahyu passed the abstract onto me, this lecture will be delivered by our distinguished guest speaker, Prof. Ben Apps, Professor of Indonesian and Japanese Language and Culture at Leiden University. So, first of all, allow me to express our sincere gratitude to Professor Apps for accepting our invitation and for sharing his knowledge and insight with us. It is truly an honor for our faculty to have this opportunity to learn from a distinguished scholar.
Bapak Ibu yang saya hormati juga hadirin, ya, I've been thinking that today's lecture is especially meaningful because, yeah, as far as I'm concerned, yeah, as I read the short abstract, yeah, from Pak Wahyu, it invite us to revisit, yeah, 16th century Java, as Prof. Ben Ab just told us just now, not simply as a historical setting, but as dynamic cultural world through the topic of haste and intensity in Japanese narrative tradition. I think we are encouraged to think more deeply about how cultural values are expressed in language, literary style, and narrative imagination. So I can conclude, yeah, that this topic is both thought provoking and rich. It reminds us that literary texts are not only passive records of the past, rather they are living sources of meaning. They offer access of emotions, ideologies, assumptions, and cultural sensibilities that may not always be visible in material artifacts or formal historical accounts. So, for students and scholars of the humanities, this is a valuable lesson as it shows us the local texts and traditions from our own region can speak, yeah, to broader scholarly conventions in history, literature, philology, cultural studies, and religious studies. So back then, Prof. Ben Abs, yeah, because I come from Banyuwangi, yeah, I read one of your articles scrutinizing the cultural artifacts, yeah, in Banyuwangi, yeah, at that time, and that's, I think, the first time, yeah, I had been, recognizing you as a scholar focusing on, Japanese archive, yeah, in Indonesia. So we believe that academic events such as this one are essential for strengthening intellectual exchange and international collaboration. Once again, yeah, I would like to warmly welcome Prof. Ben Abs and thank, yeah, everyone who has contributed, yeah, to the organizing to this event, particularly Pak Wahyu and the team, yeah, from the Humanities Laboratory, our faculty, and also, of course, the participants for your presence and enthusiasm. Without further ado, it is my great honor to invite Prof. Ben up, yeah, to deliver his lecture today. And hopefully, yeah, in the future, we can still have the lecture, yeah, from Prof. Ben Ups. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your kind word, Pak Yusri, and maybe Pak Ben will deliver his speech in English or Indonesia. I think in Indonesia, but the PowerPoint will be in the English, right, Pak Ben? Yes. Okay, I think, yeah. Untuk perlu saya sampaikan juga, Pak Ben, di kelas kami mendiskusikan space, time, and feelings. Dari pengantar di dalam antropolinguistik kami arahkan mini project atau mini research yang dilakukan oleh teman-teman di S1 itu fokus pada space, ruang, time, waktu, dan feeling, perasaan atau rasa. Nah, saya minta dari teman-teman nanti tidak usah ragu-ragu untuk bertanya. Feel free to expressing your thought. Feel free to asking everything to Pak Ben. Dan saya minta nanti Pak Ben memberikan penjelasan dengan meskipun topiknya tergesa-gesa, nanti Pak Ben saya minta untuk menyampaikannya dengan penuh pelan. Jangan haste and intensity, tapi slow and clearly. Oke, Pak Ben, saya persilahkan. Time is yours untuk menyampaikan waktu, ya,
senyaman mungkin Pak Ben. Silahkan. Terima kasih pertama-tama kepada Bapak Yusri atas sambutan yang sangat menyenangkan. Saya senang sekali mendengarkannya dan juga merasa tersanjung dan terhormat. Dan juga atas undangan dari Bapak Wahyu, dengan senang hati saya baru tadi menyadari bahwa ini kuliah atau bahkan ceramah pertama yang saya berikan dalam tahun 2026 ini. Selain kuliah biasa di Leiden, jadi ini juga langkah baru gitu untuk atau memulai sesuatu yang saya senangi dalam tahun ini. Terima kasih juga atas kesempatan untuk menyampaikan sedikit hasil penelitian saya yang sedang berlangsung, yang masih dalam keadaan belum matang, tapi mudah-mudahan dengan para hadirin termasuk mahasiswa-mahasiswa yang mudah-mudahan sedikit tertarik dengan topik ini, mudah-mudahan akan ada masukan yang dapat membantu saya untuk mematangkan penelitian tersebut. Karena kebanyakan hadirin itu adalah mahasiswa di linguistik dan sebagainya, maka memang nanti banyak sampel bahasa yang akan saya sampaikan. Hanya soal kebahasaan memang perlu saya ada beberapa catatan. Yang pertama memang PowerPoint saya dalam bahasa Inggris. Saya akan mencoba berbahasa Indonesia, tapi kadang-kadang mungkin pada nanya gitu dalam bahasa Indonesia lupa gitu, jadi mungkin sedikit campur. Kedua, karena memang banyak sampel bahasa nanti, tapi itu bahasa yang tidak sempat saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi sampelnya berbahasa Jawa, dan bukan hanya berbahasa Jawa, tapi berbahasa Jawa abad ke-16. Yang kita, termasuk saya yang belajar bahasa Jawa sekarang, yang tidak mudah memahaminya, tapi mudah-mudahan dengan sedikit catatan, gloss dan sebagainya, tafsir, mudah-mudahan dapat difahami juga. Nah, coba saya ingin melangkah ke mungkin share screen dulu ya. Ya, betul. Sebentar saya buka dulu. Share screen. Ini dia. Terus ini. Ya. Mudah-mudahan tampak. Ya, tampak jelas sekali. Baik, terima kasih. Kalau begitu coba saya mulai. Jadi yang ingin saya bahas itu adalah haste and intensity di Jawa, Pulau Jawa abad ke-16. Waktu saya bertemu Pak Wahyu minggu lalu, sedikit mempersiapkan kuliah ini, kami berbincang-bincang tentang apa padanannya haste dalam bahasa Indonesia. Kalau intensity jelas, intensitas gitu, tapi haste itu apa? Gejala haste itu jelas ada ya, tergesa-gesa. Tapi sebagai kata benda yang mengungkapkan sesuatu yang abstrak, apa bahasa Indonesia yang benar? Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, itu ada ketergesa-gesaan, tapi terasa janggal sekali gitu. Tapi ya itulah yang saya ingin bicarakan. Atau waktu itu ada juga bahasa Melayu, kegupuhan, tidak salah. Anyway, saya rasa yang topiknya jelas, yaitu haste, ketergesa-gesaan. Nah, kalau kita melihat keadaan sekarang abad ke-21 tahun 2026, paling tidak di budaya Belanda dan Eropa dan Barat, ketergesa-gesaan itu sesuatu yang buruk. Kita banyak bertemu di lingkungan kita, khususnya di universitas, itu orang stres, orang tergesa-gesa, orang terburu-buru yang kerjaannya tidak bisa rampung pada saat yang diharapkan dan sebagainya. Kemudian di Belanda sekarang ada gejala yang dinamakan
ini kata bahasa Belanda, onthaasten. Kalau kata haast itu haste dalam bahasa Inggris, jadi ketergesa-gesaan, tapi ont itu day. Jadi seperti mungkin kita juga kenal dalam bahasa Indonesia istilah detox. Detox itu misalnya minuman sesuatu yang menghilangkan racun dari badan kita, itu detox. Nah, ini dehaste. Jadi gejala dehasting itu sangat menjadi wacana di Belanda pada saat ini, dan memang ideologi yang belum lama ini hidup ya, bahwa misalnya produktivitas dalam bekerja itu sama dengan bekerja lama dan cepat, itu saya kira ideologi itu semakin semakin terkesampingkan, karena orang di Belanda atau Barat atau Eropa pun itu menyadari bahwa produktivitas dan sebagainya itu tidak tergantung sepenuhnya kepada ketergesa-gesaan. Nah, ini mungkin di budaya Jawa tradisional itu juga tidak asing, karena saya langsung teringat beberapa ungkapan-ungkapan Jawa yang mungkin di Malang tidak begitu berlaku, tapi jelas di Jawa Tengah sering dikutip, yaitu seperti alon-alon waton kelakon, jadi pelan-pelan saja asal jadi, dan ada juga ungkapan semacam ojo ngoyo, jangan bahasa Indonesianya jangan terlalu bahasa Indonesianya ngoyo. Iya, jangan terlalu bernafsu atau jangan terlalu gigi Iya, pokoknya ada lah. Yang penting itu. Jadi ini juga mengungkapkan bahwa ketergesa-gesaan dan intensitas itu belum tentu baik. Nah, pada sisi lain, saya ingin sedikit membicarakan ideologi yang pernah ada di bumi Nusantara pada zaman penjajahan Belanda, yang juga diteliti oleh seorang kritikus budaya yang cukup terkenal, yaitu Sayyid Husain Al-Attas, seorang ilmuwan dan intelektual Melayu yang menjadi guru besar di NUS, di National University of Singapore pada zamannya, yang sangat produktif, dan antara lain dia mengisyaratkan bahwa ada semacam ideologi kolonial, pernah ada semacam ideologi kolonial, bahkan mitos. Saya Husain Al-Attas menyebutkannya mitos, bahwa katakanlah orang pribumi di Nusantara itu malas. Dan ini sekali lagi perlu saya tekankan bahwa ini adalah mitos kolonial, tapi pernah sangat berpengaruh di bumi Nusantara, karena itu adalah ideologi yang beredar di kalangan penjajah. Nah, Sayyid Husain Al-Attas itu menelitinya, dan dan temuannya adalah bahwa ideologi ini atau tema atau mitos ini mulai berkembang pada abad ke-17, pertengahan abad ke-17. Jadi pada saat kuasa kolonial Belanda itu mulai cukup berakar dan cukup terasa. Kalau dalam pertemuan-pertemuan lebih awal antara orang-orang Eropa dan orang-orang Indonesia, katakanlah, atau Nusantara, tema itu belum ada. Bahkan para pelaut-pelaut yang pertama, misalnya pelaut-pelaut Belanda yang pertama sampai ke Jawa pada tahun 1590-an akhir, itu sama sekali tidak melihat adanya kemalasan, bahkan justru ada niaga dan perdagangan dan sebagainya yang sangat intensif.
Tapi ternyata beberapa abad kemudian memang berkembang sebuah tema atau mitos tentang mengenai kemalasan. Nah, sumber-sumber yang dipakai al-atas untuk melawan mitos itu hampir seluruhnya diambil dari sumber-sumber Eropa. Jadi dari catatan-catatan harian-harian, buku-buku cerita yang ditulis oleh pelaut-pelaut Eropa, Belanda, dan negara lain yang sampai ke bumi Indonesia mulai sekitar tahun 1590-an itu ke atas. Tetapi jadi menariknya, al-atas tidak melihat ke sumber-sumber lokal, hanya sumber-sumber orang luar. Nah, yang ingin saya lakukan hari ini itu melihat kira-kira gejala yang sama, tidak persis, tapi kira-kira gejala yang sama, yaitu tema justru sebaliknya, tema ketergesa-gesaan, tapi dari sumber-sumber lokal, dari lebih tepatnya sumber-sumber cerita berbahasa Jawa. Karena memang kalau kita ingin mengetahui tentang ideologi di bidang ini pada zaman itu, di bangunan-bangunan yang masih tersisa itu hampir tidak ditemukan. Jadi artefak budaya yang bisa dipakai untuk meneliti hal ini adalah artefak bahasa. Lebih tepatnya, cerita. Jadi kita harus melihat sastra dan melihat naratif. Karena memang masih banyak yang tidak kita ketahui yang sudah tertelan zaman mengenai sejarah budaya Indonesia, khususnya pada masa-masa semacam itu, semacam tahun 1500-an. Kalau artefak yang konkret itu yang masih tersisa tentu ada, ya, seperti bangunan, masjid, candi, dan sebagainya. Tapi untuk mengetahui norma-norma dan nilai-nilai budaya yang katakanlah lebih yang lebih vague, yang tidak sekonkret itu, hampir belum diteliti, karena memang menelitinya tidak mudah, karena harus melalui teks-teks yang tidak mudah diakses, karena memang belum banyak diterbitkan secara ilmiah dan juga bahasanya tidak umum diketahui dan tidak umum dipelajari. Karena tentu saja kalau kita, kalau umpamanya sekarang kita ingin mengetahui tentang nilai-nilai sebuah budaya, tentu yang kita lakukan adalah fieldwork secara in situs atau secara online. Tapi tentu saja dengan abad ke-16 itu belum bisa. Tidak bisa. Jadi kita memang harus berpaling ke sumber-sumber tertulis. Ternyata memang sastra dari abad ke-16 yang karya-karyanya tidak begitu banyak, tapi ada dan masih tersisa dan juga dapat diakses. Teks-teks itu merupakan sumber yang sangat kaya mengenai ideologi budaya, termasuk juga tentang topik saya hari ini, yaitu adalah katakanlah intensitas dalam dalam bertindak. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin intensity of action. Jadi intensitas bukan aksi, bertindak. Dan mungkin perlu saya garis bawahi sekarang bahwa memang ternyata bahwa mitos tentang lambat, alon, bahkan malas itu sama sekali tidak ditemukan di sumber-sumber semacam itu. Malah sebaliknya, sangat sebaliknya.
Nah, saya ingin fokus kepada salah satu karya sastra yang sedang saya teliti dari berbagai sudut pandang pada saat ini, yaitu karya yang judulnya dalam bahasa Jawa, ya, kita tidak tahu bagaimana ucapannya pada abad ke-16, tapi katakanlah Cerita Nira Amir. Kita buat ucapan Banyumasan aja, Cerita Nira Amir. Atau bahasa Inggrisnya Stories of Amir, Cerita Amir, yaitu sebuah cerita, nanti saya akan sedikit mengembangkan lagi, cerita tentang seorang pahlawan dalam sejarah agama Islam yang namanya Amir Hamzah. Amir Hamzah memang tokoh historis, menjadi paman dari Nabi Muhammad. Tetapi selain tokoh historis, Amir Hamzah juga pernah menjadi pahlawan dalam sebuah wiracerita atau epos yang pernah sangat populer di seluruh dunia Islam, khususnya di Asia, dari Turki sampai dengan Mindanao. Cerita ini pernah beredar dan pernah populer, antara lain juga di Nusantara dan di Jawa. Nah, teks tertua dalam bahasa Jawa yang masih ada itu judulnya Cerita Nira Amir. Naskahnya hanya ada beberapa, tapi yang tertua itu satu, menariknya tersimpan di Inggris. Sudah berada di Inggris sejak tahun 1629. Jadi rupanya dibawa oleh pelaut-pelaut Inggris. Mungkin belinya di Banten yang dulu menjadi pusat perdagangan antara lain company Inggris, dan dibawa ke Inggris, dan sekarang naskah ini ada di Oxford. Nah, menurut dugaan saya, teks ini dikarang pada tahun 1500-an, jadi cukup kuno, dan merupakan terjemahan atau saduran dari teks yang lebih kuno lagi, yaitu hikayat Melayu yang namanya Hikayat Amirul Mukminin Hamzah atau Hikayat Amir Hamzah. Tapi saya fokusnya hari ini kepada versi Jawanya yang merupakan saduran yang disadur pada tahun 1500-an. Ini tentu saja era yang sangat menarik karena era ini adalah era waktu agama Islam mulai sangat berakar di Jawa, khususnya pertama-tama di pantai utara. Ada beberapa kerajaan-kerajaan seperti Demak, Cirebon, juga Banten, Jepara. Di Jawa Timur tentu saja juga ada Gresik atau Giri dan Surabaya dan sebagainya. Itu mulai berakar agama Islam di sana pada tahun 1500-an. Dan saya kira juga tidak kebetulan bahwa cerita atau Stories of Amir, Cerita Nira Amir itu dikarang pada saat itu karena menjadi bagian daripada budaya Islam yang mulai ditanam di Jawa pada tahun-tahun itu. Nah, kalau kita membaca teks itu belum diterjemahkan, sedang dalam proses. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ke depan teks ini akan diterbitkan di Jepang dengan terjemahan bahasa Inggris. Nah, kalau kita meneliti teks itu, banyak hal yang sangat menarik di dalamnya kita temukan, tapi antara lain prominence sangat mencoloknya unsur-unsur kecepatan, ketergesa-gesaan, dan intensitas lah. Itu sangat menarik. Dan setelah
pendahuluan ini nanti akan ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan. Nah, kalau kita teks ini yang tumbuh dari budaya Islam yang pada saat itu sedang ditanam oleh orang Jawa sendiri rupanya di Jawa, sedangkan pedalaman Jawa pada kemungkinan besar pada tahun itu masih banyak yang non-Islam, yaitu Hindu-Buddha. Kalau kita bandingkan teks Carita Nira Amir ini dengan teks Jawa lainnya yang sezaman, yang latar belakangnya bukan Islam, maka akan terlihat beberapa perbedaan yang cukup menarik. Nah, saya karena tentu saja ini merupakan topik yang sebetulnya sangat besar, dalam penelitian saya fokus dulu kepada satu gejala. Jadi nanti yang akan saya sampaikan itu berdasarkan penelitian saya sementara yang berfokus kepada penggunaan satu kata saja, dan itu kata dalam bahasa Jawa aklis. Nah, dalam bahasa Jawa sekarang kata klis itu masih ada. Saya kurang tahu apakah di Malang juga dipakai, tapi di dialek Jawa lainnya ada. Klis itu cepat. Nah, untuk pertama-tama memang fokus saya kepada kepada kata itu nanti akan lebih jelas, tapi kita tentu saja juga akan melihat beberapa gejala di sekitarnya. Satu kata lain yang juga sedikit akan saya singgung tapi tidak banyak karena waktu tidak cukup adalah kata kedua, yaitu asru. Seru itu sekarang ini bahasa Jawa yang agak kolot, tapi sekarang masih ada seru. Dan seru seringkali kita pakai untuk keras dalam arti suaranya seru banget gitu. Tapi seru dalam bahasa Jawa abad ke-16 itu juga berarti intens dan tidak hanya mengenai suara saja, tapi juga tindakan-tindakan yang lain itu bisa asru. Bahkan sinonimnya adalah sangat. Jadi asru itu sangat. Jadi fokus saya adalah kepada aglis, yaitu kecepatan. Saya ingin mulai secara sangat singkat dan cepat dengan perbandingan dulu, yaitu dengan salah satu teks non-Islam yang pada saat Carita Nira Amir dikarang, ngomong-ngomong kita tidak tahu dikarang di mana dan oleh siapa. Ini anonim dan juga di mana tidak jelas. Saya ada dugaan bahwa itu terjadi di Banten, tapi itu dugaan saja karena tidak ada bukti. Jadi Carita Nira Amir itu kemungkinan besar abad ke-16. Pada saat itu sudah ada karya-karya yang segenre, yang seragam, yang sejenis. Dan itu namanya kidung. Jadi genrenya atau ragam sastranya di mana Carita Nira Amir itu tumbuh, itu namanya kidung. Dan biasanya dulu kita sebutkan sebagai kidung Jawa Tengahan, karena bahasanya disebut sebagai bahasa Jawa Tengahan atau Jawa Pertengahan. Bahasa Inggrisnya Middle Javanese. Saya tidak akan menggunakan istilah itu. Yang penting adalah bahwa bahasanya itu sama antara misalnya kidung ini dengan Carita Nira Amir itu sama jenisnya, yaitu bahasa Jawa yang sedikit kuno, yang sedikit kolot. Nah, saya ingin membandingkan secara sangat singkat dengan salah satu kidung yang pada saat Carita Nira Amir dikarang yang sudah ada, yaitu kidung Panji Wijayakrama Ranggalawe. Ini adalah kidung, yaitu karya sastra berpuisi, tapi puisi naratif. Jadi di dalamnya itu cerita dan menceritakan salah satu episode dalam sejarah Majapahit. Teks itu sendiri itu kapan dikarangnya
itu kita tidak 100% pasti, ada kemungkinan bahwa di situ ada penanggalan, yaitu yang padanannya di Masehi itu adalah 24 November 1334. Tapi kalau kita melihat isinya, pasti itu setelah itu dikarang ulang. Dan menurut dugaan para ahli, saya bukan ahli, para ahli sejarah, antara lain Jarah Sastrawan, dalam buku yang akan terbit dalam beberapa bulan ke depan, dia menyebutkan bahwa itu kemungkinan besar dikarang ulang pada abad ke-15 atau 16, berarti sezaman dengan cerita Nira Amir. Nah, di situ misalnya kita ini contoh saja, sebentar aja, pendek saja, contoh yang saya kutip dari Kidung Panjawijaya Krama Ranggalawe ini. Coba saya bacakan. Ini sebetulnya dalam bentuk tembang macapat, jadi bisa dinyanyikan. Saya tidak akan melakukannya sekarang, mungkin nanti, mungkin perlu, tapi ini belum. Kita tentu saja juga tidak tahu bagaimana pelaguannya pada abad ke-16. Kemungkinan besar tidak sama dengan sekarang. Kutipan sebagai berikut. Cengkrong bang towok pangkuh Malayu asru ami misi maisa. Nah ini karena saya harus lihat catatan karena tertutup di layar saya. Ya, Maisa rubuh akon-kon ing bala saraman aglis. Nah ini ceritakan bahwa ada beberapa orang yang berlari, Malayu asru, berlari jangan cepat, untuk memberi isyarat, misi. Kemudian ada seseorang yang memberi perintah, akon-kon, itu seperti bahasa Jawa ngongkon sekarang, ke pengikutnya untuk melakukan sesuatu, aglis. Jadi kata aglis di sini dipakai. Jadi jelaslah bahwa dalam teks-teks ini salah satu contoh saja, ada beberapa yang lain yang nanti judulnya juga saya sebutkan. Teks-teks yang Jawa Tengahan, jadi abad 16 atau lebih awal, yang latar belakangnya situ kata-kata yang sehubungan dengan kecepatan dan ketergesa-gesaan itu juga ada. Jadi misalnya aglis, yang berarti cepat. Ada satu lagi yang banyak dipakai, yaitu anuli atau tumuli. Swift, rapid, brisk, tapi juga with force, dengan kekuatan. Atau fierce, atau bahkan uncontrolled, tanpa control. Nah, dalam teks ini yang saya pakai sebagai contoh, yaitu Kidung Panjawijaya Krama Ranggalawe, yang sangat menarik kalau kita bandingkan dengan cerita Nira Amir. Misalnya kata aglis, jadi cepat, itu penggunaannya 11 kali lebih banyak, frekuensinya 11 kali di cerita Nira Amir. Jadi kata itu dipakai di dalam Kidung Panjawijaya Krama, dipakai 15 kali, saya menghitungnya, tapi di dalam cerita Nira Amir 11 kali lebih frekuen. Jadi kesan kecepatan itu dalam teks itu, tanpa melihat untuk sementara, tanpa melihat konteks, itu jelas lebih menonjol. Hampir yang sama terjadi dengan nuli tumuli. Jadi kemudian dengan segera, itu terjadi 2 kali lipat banyaknya dalam cerita Nira Amir dibanding Kidung Panjawijaya Krama. Kalau yang ketiga, asru, itu dalam Kidung Panjawijaya Krama terdapat 15 kali,
sedangkan di cerita Nira Amir 94 kali. Jadi 6 kali lipat. Dan perlu saya catat bahwa panjangnya teks itu, Kidung Panji Wijayakrama dengan cerita Nira Amir itu sama, kira-kira sama. Jadi frekuensinya 6 kali lipat. Jadi hanya dengan melihat ini saja, ini tentu saja hanya petunjuk awal ya, karena tentu saja untuk mengetahuinya dan memahaminya, kita harus tenggelam di dalam teks itu. Jangan hanya melihat kata, jangan hanya melihat frekuensi, melihatlah konteks dan penggunaan, tapi bisa memberi pesan pertama atau kesan pertama. Ketiga kata ini yang mengungkapkan kecepatan dan ketergesa-gesaan itu terjadinya 2 atau 6 atau 11 kali lebih banyak di dalam teks cerita Nira Amir. Beberapa catatan dengan teks lain yang juga sezaman. Jadi kidung-kidung Jawa Tengahan yang lain yang non-Islam yang menceritakan cerita historis atau kadang-kadang juga cerita Panji yang kita kenal. Jadi ini misalnya kidung seperti kidung Sunda, kidung Paman Cangah yang kemungkinan besar dikarang di Bali, kidung Sorandaka, kidung Surajaya, kidung Parji Margasmara, semua itu kira-kira polanya sama dengan kidung Panji Wijayakrama Ranggalawe yang saya bicarakan tadi. Tentu saja ada variasi, tapi jelas waktunya sekarang tidak cukup untuk mendalaminya. Nah, kalau kita kemudian melihat ke teks Islam lain yang juga sezaman, yang judulnya adalah cerita Yusuf. Ini teks atau cerita tentang Nabi Yusuf, yang ceritanya juga terkenal dari surah Yusuf di Al-Quran, tapi selain itu juga ada banyak cerita-cerita Yusuf, misalnya dalam karya-karya yang judulnya adalah Qisas Al-Anbiya, jadi cerita para nabi. Teks ini beredar dalam berbagai bahasa di seluruh dunia Islam, antara lain beredar juga dalam versi Jawa, yang juga bertembang Macapat dan juga dinamakan Kidung, dan juga dari kemungkinan besar dari abad ke-16. Teks ini misalnya di Banyuwangi sampai sekarang masih dibaca, meskipun teksnya bahasanya kuno banget, tapi dalam ritual-ritual lokal kadang-kadang masih dipakai. Nah, kalau kita melihat ketiga kata tadi dalam teks ini, jadi Asru, Aglis, dan Tumuli, ketiga-tiganya itu sudah lebih frekuen daripada di kidung-kidung yang non-Islam, tapi tidak sefrekuen seperti cerita Nira Amir. Jadi ya, saya tidak mendalaminya, saya hanya untuk observasi ini sangat superficial, hanya melihat frekuensi kata, tapi frekuensi kata sudah lebih besar di cerita Islam, cerita Yusuf, daripada di teks-teks historis dan Panji yang sezaman atau sedikit lebih awal. Nah, sekarang saya ingin melangkah kembali ke cerita Nira Amir. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin mengetahui bagaimana rupa barangnya atau artefaknya, ya inilah artefaknya. Bentuknya lontar, tulisannya Jawa, aksara Jawa, yang cukup kuno, dan barang ini jelas pernah menjadi barang berharga. Kalau kita melihat naskahnya yang seperti di kanan atas itu diberi cat dan bahkan diberi ya bukan dedaunan tapi rerantingan, ada sedikit lukisan, dan memang penulisannya juga sangat bagus dan tidak banyak kesalahan. Seperti saya katakan, kemungkinan besar dikarang teksnya, ya bukan naskahnya. Naskahnya kita tidak tahu.
Tapi teks yang terkandung dalam naskah itu juga beredar di naskah lain. Bahkan ada beberapa naskah yang sekarang misalnya di Perpustakaan Nasional yang memuat teks yang sama atau hampir sama, hanya naskahnya lebih kemudian. Naskahnya dari abad ke-19 dan bukan dari Jawa tapi dari Lombok malah dan dari Bali. Jadi teksnya, ceritanya itu kemungkinan besar dikarang pada tahun 1500-an. Dan di situ kita banyak menemukan konsentrasi dari kata dan ungkapan yang merepresentasikan kecepatan, ketergesa-gesaan, dan intensitas. Saya ingin memberi satu contoh saja ini, nanti ada contoh-contoh lain, tapi ini menunjukkan bahwa dalam satu bait saja, itu kadang-kadang banyak sekali kata-kata yang berbeda yang mengungkapkan kecepatan ini. Salah satu tokoh dalam cerita Nira Amir, sebetulnya pahlawannya adalah Amir Hamzah sendiri, tapi dia mempunyai pendamping dan teman dan juga pesuruh yang namanya Umar Maya atau Umar Moyo, memainkan peranan penting juga dalam cerita ini, dan dia seringkali dikirimkan sebagai pesuruh. Nah, salah satu contoh teks yang terlihat di layar sekarang adalah bahwa Umar Maya bukan sebagai pesuruh tapi sebagai messenger. Dia berpamit atau mohon diri dari beberapa raja, kemudian dia akan melakukan perjalanan ke Amir. Coba saya bacakan. Sakwaing paranata, muahkang para prajurit, ingsun apamit ing sira, sun agegelisan iki, matur ing sira Amir. Itu kutipan. Kemudian mangkat ki Umar Mayasru tan kawarnaing marga lampahiro aglis anuli andarung sira luwir tanpa anampak lemah. Jadi untuk sedikit menggambarkan isinya, Umar Maya mohon diri dari para raja dan para prajurit. Dia akan bergegas-gegas sun agegelisan iki. Saya akan berjalan dengan cepat untuk melapor ke Amir, maturing sira Amir. Kemudian Umar Maya berangkat asru. Dia berangkat dengan gairah dengan energi. Kemudian tan kawarnaing marga berarti tidak diceritakan di jalan. Lampahira aglis, jalannya adalah cepat dan langsung berjalan dengan intens, tanpa sepertinya tidak bersentuhan dengan bumi. Luwir tanpa nampak lemah, seperti dia terbang cepatnya. Jadi ini adalah sebuah image yang banyak sekali kita temukan dalam teks ini, khususnya sehubungan dengan Umar Maya, tapi juga kadang-kadang dengan tokoh-tokoh yang lain. Nah, ada beberapa kategori. Kalau kita sudah melihat teks itu sendiri, ya tidak hanya frekuensinya, tapi juga kita masuk ke dalam teks dan cerita dan dunia cerita itu sendiri, akan tampak beberapa kategori bahasa dan ungkapan yang memainkan peranan aktif dalam menggambarkan kecepatan, ketergesa-gesaan, dan intensitas tersebut. Dan saya ingin secara sangat cepat membicarakannya satu demi satu. Yang pertama adalah tentang konjungsi atau kata penghubung dan adverbia. Di sini ada, mungkin tidak perlu saya terjemahkan, tetapi yang tercetak hijau itu kata-kata yang ada hubungan dengan kecepatan dan ketergesa-gesaan. Misalnya, seorang berjalan ke Madain langsung, anuli. Terus yang kedua, ada seorang putri
yang kembali ke istana, neher sira anem matur. Neher berarti segera, langsung. Ini kata yang saya kira sudah tidak ada padanannya di bahasa Jawa sekarang, tapi dulu banyak dipakai, neher. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga, dan contohnya puluhan ya, tapi saya ambil beberapa saja. Tandwa siralan dahur marai ngayun. Ini dalam adegan perang yang banyak terjadi juga, terdapat juga di teks ini. Lam Dahur itu seorang pahlawan. Dia Tandwa berarti langsung dia maju ke depan marai ngayun sambil berputar-putar gada, muter gajah, anjeri, menakutkan, dan segera mupuh kuta gempung. Dia dengan gadanya dia merobohkan dinding atau kota, bahkan kota. Nah, jadi conjunction dan adverb ini banyak dipakai untuk memberi gambaran atau memberi suasana atau bahkan rasa kehebatan, kecepatan, dan intensitas. Sama juga dengan adjektif dan verba. Misalnya, lampahing utusan aglis ing marka apa pelayon. Jadi utusan itu berjalan cepat dan berlari-lari di jalan, apa pelayon, dari palayu, Melayu. Dalam yang berikut bahkan ada konsentrasi dari kata-katanya mengungkapkan rasa yang seperti itu. Den astru berarti ini Amir mengatakan kepada Umar Maya, kamu dengan segera berangkat sekarang, den asru, den aglis, dan cepat. Terus dia berangkat ganti angin, seperti angin. Lampaira datan alon, jalannya tidak lambat. Datan itu berarti tidak, alon ya kita kenal, itu berarti lambat. Ini juga, age reke apaguta ing payudan. Cepatlah kamu berperang di medan perang. Bahkan ada dua, ini menarik karena bukan hanya masalah kosakata atau vocabulary, tapi juga ada konstruksi bahasa, konstruksi kalimat, jadi konstruksi naratif kalimat yang mengungkapkan mungkin tidak kecepatan, tapi kalau bahasa Inggrisnya nowness, sekarang, terjadi sekarang, atau immediacy. Salah satu konstruksi saya namakan ini, temuan saya sendiri ya di teks itu, kok banyak terjadi gitu. Konstruksi yang sama, itu menggunakan kata mangke, atau mangko, atau mangkin, yang dalam bahasa Jawa abad 16 berarti bukan nanti, seperti sekarang kan mangko itu nanti. Tapi dalam teks ini berarti sekarang, mangko itu sekarang. Jadi sang Raja Bahman mangke anem bahmatur. Amin tuhu sira amir anuli pinarek mangko. Bahkan muah mangke Raja Bahman amiar sawarta mangkin. Jadi dalam teks itu diceritakan bukan hanya terjadi A kemudian terjadi B, bukan. Kadang-kadang dikatakan terjadi A, sekarang terjadi ini, sekarang terjadi ini, sekarang terjadi ini. Jadi kekiniannya atau sekarangannya itu digarisbawahi. Jadi semacam immediacy, semacam nowness atau kesekarangan, kalau boleh saya pakai kata yang sebetulnya tidak ada. Sama juga dengan yang konstruksi kedua atau mirip, yaitu konstruksi pakai kata wus atau sampun. Wus itu sama bahasa Jawa wis sekarang, berarti sudah. Jadi misalnya bukan diceritakan setelah ini
terjadi itu, kemudian ini, bukan. Dikatakan sekarang dia sudah memiliki ini, atau dia sudah melakukan ini, atau sudah melakukan itu. Jadi diungkapkan atau diekspresikan bahwa hal ini sudah terjadi. Jadi sepertinya memberi kecepatan kepada cerita. Kadang-kadang kedua konstruksi juga dikombinasikan. Jadi mangke yang berarti sekarang dengan wus itu yang berarti sudah, itu dikombinasikan. Misalnya Sang Prabu Nursirwan mangkin kabanda binakta sampun marang ing desa Abesi, yang terjemahnya adalah Raja Nursirwan sekarang diikat, sudah dibawa ke negara Abesi. Abesi itu di Afrika, yang sekarang Ethiopia. Jadi kombinasi antara mangkin dan sampun itu sepertinya memberi rasa atau warna kecepatan dalam cerita. Yang kemudian adalah deskripsi metaforis dari tindakan atau action. Tadi sudah beberapa kali saya kutip, jadi tidak perlu saya ulang. Kebanyakan ada hubungan dengan perjalanan atau berjalan dengan cepat. Misalnya mangkat kati angin, dia berangkat seperti angin. Atau dia berjalan luer tanpa nampak lemah, sepertinya tidak menapak bumi. Jadi cepat, seperti angin. Kadang-kadang ada ungkapan, dan ini yang terakhir, kadang-kadang juga ada ungkapan eksplisit yang mengungkapkan nilai-nilai yang ada hubungan dengan kecepatan atau intensitas. Kadang-kadang misalnya dihubungkan dengan agama. Ada satu adegan di mana Amir Hamzah itu luar biasa sedihnya sampai hampir gila karena kehilangan istrinya yang tercinta di medan perang. Kemudian Amir Hamzah sudah tidak mau bergaul dengan orang di sekitarnya, sangat-sangat sedih. Kemudian dia bermimpi dan kedatangan Nabi Ibrahim yang dalam teks kuno ini seringkali muncul sebagai semacam messenger dari Tuhan. Nah, terus Nabi Ibrahim mengatakan, Amir, dan tetap ugi, ini Pak Wahyu juga kenal karena merupakan semboyan beliau sendiri juga. Ya, Amir dan tetap. Terus mengatakan, tuas Tuhan aiwa gingsir. Jadi hati Tuhan jangan gingsir, jangan jangan keluar dari jalan. Aiwa asru tresneng sang lampus. Jangan terlalu mencintai yang almarhumah. Sampun kakiwang, tolien titang widi. Perhatikanlah kehendak Tuhan. Jadi di sini kesangatan daripada rasa Amir Hamzah itu bahkan ditegur oleh Nabi Ibrahim. Itu tadi kesangatan. Nah, hampir yang nilai yang serupa itu juga kita temukan sehubungan dengan kecepatan. Misalnya dalam contoh Lengira Sira Sang Arya, anak ingsun aja age mulih, durung bosen sun antulu ing warna nira. Jadi ini ayah Amir Hamzah mengatakan kepada putranya, anak saya jangan cepat-cepat pulang, karena dia sekarang berada di Mekah, dan mau pulang ke negara yang lain, tetapi ayahnya mengatakan jangan cepat karena saya belum bosan melihat rupamu. Jadi di sini juga ada suatu nilai bahwa di bidang tertentu
ketergesa-gesaan itu tidak benar atau tidak seperti yang diharapkan. Nah, ini kita sudah sedikit melangkah ke hal yang juga sangat penting, dan tentu saja karena waktu mendesak saya tidak bisa mendalaminya terlalu banyak, tapi tentu saja kita harus melihat penggunaan kata-kata dan konstruksi-konstruksi tersebut dalam konteks untuk menentukan maksud dan artinya. Jadi misalnya kata-kata aglis, cepat, dan bentuk-bentuk lain yang berdasarkan glis, itu saya teliti terjadi di konteks macam apa, di situasi-situasi sejenis apa. Nah, beberapa mungkin sudah tampak tadi dalam contoh yang saya berikan. Ada yang sehubungan dengan peperangan, yang memang peperangan banyak memainkan peranan di teks ini, dan mungkin juga perlu disadari bahwa itu pada konteks sejarahnya memang juga relevan, karena peperangan itu masih ada di mana-mana. Ya, sekarang 2026 juga terjadi lagi, tapi abad ke-16 banyak. Dan antara lain ada peperangan antara kekuatan-kekuatan Islam dan non-Islam. Dan ini memainkan peranan juga di teks Amir Hamzah ini. Jadi going into battle itu seringkali dengan cepat, dengan berbagai kata dan konstruksi yang mengisyaratkan kecepatan. Kemudian ini juga contohnya tadi sudah ada, sehubungan dengan komunikasi. Yang zaman itu masih dilakukan dengan melalui manusia, jadi dengan mulut atau surat. Surat itu juga ada banyak kirim-kiriman surat. Itu selalu selalu dikatakan mereka jalan dengan cepat, yang mengirim surat maupun yang balasannya dengan cepat. Nah, perjalanan, kemudian pencarian, kemudian penangkapan orang ataupun binatang yang kalau tidak ditangkap itu akan hilang, kemudian berjalan mencari seseorang yang mungkin dalam keadaan berbahaya, atau bahkan berlari dari tempat yang bahaya, itu selalu dikatakan cepat, tergesa-gesa, dan sebagainya. Itu mungkin tidak terlalu aneh, memang sangat wajar, tapi yang menarik juga bahwa adegan-adegan seperti itu atau situasi semacam itu banyak terjadi dalam teks ini. Maka itu rasa tergesa-gesaan itu juga mewarnai teks ini sebagai keseluruhan. Kalau kita ingin mengetahui tentang ketergesa-gesaan sebagai semacam ideologi, bahkan banyak tindakan atau kegiatan yang sebenarnya tidak mengharuskan ketergesa-gesaan itu juga dikatakan terjadi dengan sangat cepat. Contoh saja, ini mengenai satu jenis adegan yang banyak terdapat dalam teks cerita Nero Amir, yaitu teks adegan di mana seorang tokoh non-Islam masuk Islam. Jadi diislamkan. Kalau istilahnya yang dipakai itu mancing agama Islam, dari masuk ke agama Islam. Nah, contohnya di sini yang dalam hal ini yang masuk Islam itu namanya Raja Sargab. Itu orang Turki, belum Islam tapi yata Raja Sargab aglis angucap sadat anut inang agama kang ruhur sampun amawa iman. Jadi kemudian Raja Sargab dengan cepat mengucapkan syahadah, mengikuti agama yang luhur, dan sudah membawa iman, sudah beriman.
Jadi cepat sekali terjadi gitu. Sedangkan ini dalam teks ini merupakan adegan yang banyak terjadi dan penting karena adalah mengenai pengislaman yang menjadi salah satu tema penting dalam teks ini. Tapi selalu diceritakan cepat gitu. Tidak ada diskusi, tidak ada perbincangan tentang apa itu agama Islam dan sebagainya. Tidak. Aglis mengucap syahadat kemudian langsung membawa iman. Jadi di sini juga kecepatan itu yang sebetulnya menurut tafsir saya tidak diharuskan oleh situasi. Jadi berdasarkan itu saya menarik kesimpulan sementara bahwa di teks ini asumsi bahwa swiftness of action, jadi kecepatan sebuah action, bahwa ada asumsi bahwa cepatnya sebuah action adalah normal. Dan di sini saya gunakan kata normal itu dengan sengaja dalam arti normal tidak berarti biasa, tapi berarti merupakan norma. Jadi sepertinya teks ini menormalisasi adanya kecepatan. Nah, ini yang terakhir, tapi mungkin karena tadi saya amati Pak Wahyu sudah melihat jamnya, yang ini mungkin tidak saya bicarakan panjang lebar, tapi juga ada teknik poetis, yaitu sebuah gaya versifikasi atau gaya pembuatan sajak, penyajakan lah, tapi dalam konteks Jawa tentu, karena maka itu tembang, yang juga sepertinya juga menggambarkan atau merepresentasikan ketergesa-gesaan, dan itu dengan yang dalam bahasa Inggris kita sebutkan enjambment, yaitu, tapi saya tidak tahu istilah Jawa Indonesianya, yaitu di mana sebuah kata atau frasa itu terpotong oleh batas antara lare. Contohnya begini, aglis angulati luma, terpotong karena akhir baris bu. Jadi kata lumebu yang berarti masuk itu terpotong dengan garis. Dan juga ini juga terjadi di beberapa larik. Kemudian dalam bait yang sama, jadi tanpa wilangan hanya terpotong taken. Ini kalau kita tembangkan itu aneh, janggal. Ini pangkur ya, mungkin contohnya perlu saya berikan. Aglis angulati luma bueng bolo, itu aneh. Jadi terpaksa kita sambung ya kalau kita mau memahaminya, dan ini seperti memberi suatu rasa tidak tenang karena terpotong-potong. Jadi satuan sintaktis di sini tidak sama dengan satuan metris, dan ini khususnya terjadi di adegan-adegan di mana ada kegiatan atau dinamika yang sangat kaotis. Misalnya dalam peperangan, salah satu contoh adalah seperti ini. Jadi bahkan ada teknik puitis yang juga menggambarkan ketergesa-gesaan ini. Nah, ini yang betul-betul yang terakhir pada level yang lebih tinggi lagi, bahkan dalam penceritaan pun, jadi bukan hanya ceritanya, tapi penceritaan, ada konstruksi yang mengacu kepada cepatnya bercerita. Jadi misalnya contohnya di sini, tan kawarna ringenu, list amana cerita, yang berarti tidak diceritakan tentang di perjalanan,
agar membangun cerita bisa cepat. Jadi, dan ini terjadi berkali-kali. Jadi, hal-hal yang dianggap kurang penting itu dilewati saja, karena menggambarkannya itu pasti waste of time. Itu saya kira itu adalah gagasan di belakangnya. Saya sudah sampai kepada kesimpulan akhirnya. Jadi sebagai kesimpulan, biarkan atau perkenankanlah saya membuat refleksi singkat atas, katakanlah atas kerja atau kerjaan budaya yang mungkin tentu saja ini masih merupakan dugaan, hipotesa, ya, kerjaan yang dimaksud oleh atau yang diharapkan dilakukan atau dicapai oleh karya Stories of Amir atau cerita Nira Amir tersebut. Ungkapannya dalam bahasa Inggris lebih bagus daripada bahasa Indonesia. Maksud saya begini, saya mempunyai hipotesa bahwa karya cerita Nira Amir ini dikarang dan disebarkan di Jawa dan sekitarnya untuk menghasilkan sesuatu, yaitu menghasilkan suatu perubahan ideologi. Dan ini tentu saja ada hubungan dengan agama, tapi dalam hal ini hipotesa saya berhubungan dengan intensitas dan ketergesa-gesaan. Jadi berdasarkan penelitian saya terhadap cerita Nira Amir, ada suatu ideologi intensitas dan kecepatan yang mendasari teks ini, yang juga tercermin dalam teks ini, dan kemudian yang juga disebarkan melalui teks ini. Dan ideologi ini menyangkut baiknya adanya intensitas, kecepatan, dan bahkan ketergesa-gesaan. Jadi secara singkat, dalam bahasa Inggris saja, part of the cultural work that Stories of Amir may have been designed to do in 16th century Java is to normalize speed and intensity in certain contexts. Jadi untuk menormalisasi dalam arti membuat norma, bukan norma yang 100% baru, tapi norma yang berdasarkan norma yang telah ada, tapi memperkuat norma tentang kecepatan dan intensitas dalam konteks-konteks budaya tertentu. Terima kasih. Oke. Terima kasih, luar biasa Pak Ben. Nyimaknya sambil mencatat, ada banyak kosakata yang tidak lagi saya dengar dengan baik atau tidak lagi ada di dalam bahasa Jawa. Ya, seperti mangku, mangke yang bermakna sekarang, atau saya catat. Dan glis aglis, saya masih menggunakan kata glis, singlis yang cepat itu masih ada. Oke, dan ternyata menarik sekali tesis yang disampaikan, proposal yang diajukan Pak Ben, bahwa kecepatan, ketergesa-gesaan sebagai sebuah normal atau sebagai sebuah normalisasi. Oke, terima kasih teman-teman. Kita telah mendengarkan ceramah atau kuliah dari Pak Ben tentang apa yang beliau sarikan dari cerita Nira Amir pada abad 16. Saya membuka pertanyaan, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kami buka 2 atau 3 pertanyaan, silahkan.
Pertama, Gedong Maulana Kabir atau Edong pertama, satu. Yang kedua, silahkan. Ada lagi? Oke, saya persilahkan Gedong Maulana Kabir. Silahkan. Selamat sore Pak Ben, untuk waktu Indonesia. Salam kenal, saya Edong. Menyimak seluruh paparan Pak Ben tadi, setidaknya ada 2 pertanyaan yang mau saya sampaikan. Ya itu dia juga punya nuansa transformasi, bukan hanya dalam konteks speed begitu. Misalnya transformasi itu dari non-Islam menjadi Islam. Tadi sedikit Pak Ben singgung juga soal itu. Dan dalam konteks transformasi itu, apakah itu juga menjadi semacam clue yang menggambarkan tentang kecepatan Islamisasi di Jawa? Karena seperti yang kita tahu itu adalah periode di mana Hindu Buddha juga banyak berkembang di Jawa begitu. Pertanyaan yang kedua, dalam proses transformasi tersebut, apakah itu juga berdampak pada perubahan ideologi atau dalam konteks lain soal identitas kejawaan? Jadi ada ideologi kejawaan, identitas kejawaan, apakah dengan penelusuran yang Pak Ben lakukan itu juga terdampak? Karena beberapa tokoh yang disebut tadi, misalnya Amir Hamzah itu, dia berasal dari kisah di Arab misalnya, originally itu sebagai Amir Hamzah, tapi kemudian ditulis dan disebarkan di Jawa. Dalam konteks pertanyaan kedua itu Pak Ben, saat ini saya sedang menyusun proposal untuk melanjutkan studi doktoral saya. Sangat berharap sebenarnya nanti bisa melanjutkan ke Leiden di bawah bimbingan Pak Ben. Konteksnya begini Pak Ben, jadi sependek yang saya ketahui, proses Islamisasi di Jawa itu dia juga punya dampak terhadap pembentukan, negosiasi, sekaligus representasi identitas masyarakat gitu. Jadi masyarakat Jawa punya identitasnya sendiri, kemudian datanglah pengaruh misalnya dari Arab, dalam konteks ini adalah Amir Hamzah. Nah, dalam konteks itu negosiasi identitas dan seterusnya itu menjadi salah satu concern utama saya, terutama dalam konteks bagaimana penggunaan narasi melalui kisah-kisah, melalui hukum dan seterusnya, yang dalam melihat agama dalam isu ini menurut saya cukup banyak dipengaruhi oleh paradigma agama dunia. Berharap bisa melakukan elaborasi lebih jauh soal ini dalam studi doktoral dengan mencoba untuk membawa paradigma agama leluhur atau indigenous religion paradigm dalam diskursus dan perdebatan ini. Saya kira itu dulu, semoga bisa ditangkap dan menunggu respon Pak Ben. Terima kasih. Sekali lagi salam kenal Pak Ben. Oke. Terima kasih Mas Edong. Mas Edong, beliau juga dari Malang Pak Ben. Saya juga baru kenal melalui WhatsApp kemarin. Oke, selain pertanyaan lisan yang disampaikan secara langsung dari Edon, ada juga pertanyaan dari chatbox dari Pak Taufik Hakim. Itu nanti bisa dijawab yang kedua Pak Ben. Pak Ben, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaannya Edong, terus nanti ke Pak Taufik Hakim. Silakan. Ya, terima kasih sekali Pak Edong atas pertanyaannya yang memang sangat menarik dan sangat tepat. Seperti saya katakan, saya harus mohon maaf karena seperti saya katakan tadi, memang bagian ini daripada penelitian saya itu masih dalam tahap yang cukup awal. Jadi, tapi saya kira memang sangat penting untuk melihat transformasi yang kemudian diakibatkan oleh tindakan-tindakan yang cepat tadi. Karena memang menurut saya semua tindakan ini menghasilkan suatu perubahan dari
situasi tertentu menjadi situasi yang berbeda. Tapi yang saya kira yang Mas Edong maksudkan adalah transformasi yang jelas yang lebih besar, misalnya Islamisasi. Nah, kebetulan contoh yang tadi saya sebutkan memang ada hubungan dengan Islamisasi. Jadi untuk jawaban sementara atas pertanyaan pertama, yaitu apakah kecepatan itu juga mempunyai nuansa transformasi, jawaban saya adalah ya, jelas. Hanya transformasi dalam bidang apa, itu masih perlu diteliti secara empiris. Tapi bahwa ada hubungan, bisa ada hubungan dengan Islamisasi itu sudah jelas. Terus yang kedua, jadi maaf ini mungkin untuk sementara kurang memuaskan sebagai balasan, tapi kemungkinan besar yang jelas ini merupakan pertanyaan yang sangat menggelitik dan menarik. Kedua, proses transformasi apakah juga menyangkut identitas kejawaan? Ini juga pertanyaan yang sangat menarik sehubungan dengan cerita Amir Hamzah ini, karena memang seperti Mas Idang katakan bahwa latar cerita ini, asal-usul maupun latar cerita ini bukan di Jawa. Jadi di dalam cerita Nira Amir itu tidak seorang pun, itu banyak etnik itu ada, tapi Jawa atau Asia Tenggara lainnya itu sama sekali tidak ada. Jadi misalnya Sarkab tadi yang diislamkan itu Turki, kemudian Amir Hamzah sering dikatakan Arab, kemudian ada orang Abesi yaitu orang Afrika, bahkan ada yang karena ini cerita fiksi ya, atau ada unsur-unsur fiksinya banyak, ada juga tokoh-tokoh yang merupakan peri misalnya. Jadi identitas bolehkah kalau kita namakan identitas atau etnisitas itu berbeda-beda, tapi Jawa tidak dalam penokohannya, tetapi dalam penggambaran ruang dan suasana dan rasa, ini kebetulan merupakan topik-topik kuliah ini kan, ruang, waktu, dan rasa. Khususnya di bidang ruang dan rasa, teks dari abad ke-16 ini menunjukkan penjawaan dari teks induk yang berbahasa Melayu, yaitu Hikayat Amir Hamzah itu sendiri merupakan saduran atau terjemahan dari bahasa Parsi, bukan dari Arab. Jadi epos ini atau wira cerita ini, bahkan meskipun tokoh utamanya, ya, pahlawannya adalah Amir Hamzah, orang Arab, orang Mekah bahkan, cerita itu pertama-tama berkembang di Iran dan ditulis dalam bahasa Farsi, kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk Melayu, kemungkinan besar pada abad 14, kemudian 1 abad atau 2 abad kemudian dalam bahasa Jawa. Nah, jadi meskipun tokohnya masih sama, ya, dari Timur Tengah lah, dan sebetulnya latarnya juga di Timur Tengah, yaitu Mekah, ya, Yerusalem atau dan tempat-tempat semacam itu, tetapi secara emosional ruangnya dijawakan. Jadi kalau misalnya Amir Hamzah berjalan dari satu tempat ke tempat lain melalui pedesaan yang digambarkan itu jelas pedesaan tropis, bukan Timur Tengah gitu. Ada sungai, ada pohon, ada kembang-kembang dan sebagainya. Kalau mereka berpesta misalnya setelah ada kemenangan dalam peperangan, hiburannya adalah wayang dan gamelan. Meskipun terjadinya di gurun pasir gitu, tapi itu jadi ini menarik sekali karena penjawaan, jadi identitas, transformasi identitas itu memang ada,
Dan boleh dikatakan ada semacam negosiasi karena unsur-unsur Timur Tengahnya juga masih ada. Karena gurun pasirnya juga masih ada. Kota Mekahnya juga masih ada. Kota Madain yang sekarang dekat Baghdad itu masih ada. Jadi dalam teks itu ada sedikit katakanlah negosiasi. Tapi kalau mengenai negosiasi identitas manusia, itu agak sulit dikatakan. Karena dalam teks ini, manusianya tetap digambarkan sebagai etnis luar Jawa. Dan bagaimana pemahaman orang pada abad ke-16 waktu teks itu ditulis dan pertama dibacakan misalnya, dan abad-abad kemudian kita tidak tahu. Atau kita bisa tahu, tapi itu merupakan suatu proyek penelitian yang sangat rumit, karena kemudian kita harus juga melihat kehidupan teks itu di konteks-konteks budaya di mana dia beredar, dan juga penulisan-penulisan ulang. Dan kalau saya diperkenankan untuk melangkah ke pertanyaan Taufik Hakim, Ya, tentu Pak Ben, silakan. yang sebetulnya juga menyangkut hal ini ya. Ya. Mungkin saya bacakan Sugeng Siang Waktu Londo Pak Ben. Ya, Sugeng Injang Waktu Jowo. Oke, terus Taufik mau bertanya, apakah secara linguistik pemilihan kata aklis asru atau padanan yang lain di dalam teks juga dipengaruhi oleh konstruksi metrum yang memuat karakter penceritaan tertentu? Dalam teks Jawa Tengah yang berkembang Majapahit pada abad ke-18 dan setelahnya, metrum atau tembang atau bentuk sajak masing-masing, jadi contohnya tadi sinom, pangkur, dan sebagainya, itu mempunyai watak. Dan watak itu ada yang tenang, ada yang juga bergairah gitu. Dalam teks abad ke-16 yang saya bicarakan ini tidak ada tanda-tanda bahwa watak tembang itu juga ada. Jadi saya tidak menemukan tanda. Kalau teks dari abad 18 ke atas jelas ada, karena misalnya Durmo itu sering. Dan itu kemudian ada hubungan juga dengan penggunaan kata aklis, asru, dan sebagainya. Tapi di dalam teks ini tidak. Mungkin unsur kedua dari pertanyaan Pak Taufik ini ada mungkin hubungan dengan tuntutan metrum, karena masing-masing tembang itu menuntut adanya vokal itu pada suku kata terakhir. Kalau kita tahu struktur tembang itu selalu sekian suku kata, kemudian suku kata terakhir berisi vokal A, U, I, E, O. Itu aklis itu I, asli itu U. Jadi mungkin ada hubungan. Tetapi selalu kadang-kadang ada kemungkinan mengubah bentuk kata. Jadi tadi misalnya mangke, mangko, mangkin itu sinonim, dan suku kata terakhir itu berbeda, jadi penggunaannya bisa di banyak konteks. Nah, aklis, asur, dan sebagainya juga bisa ditempatkan di berbagai tempat. Jadi saya kira kalau itu maksud Mas Taufik, penggunaan kata itu tidak dikondisikan atau tidak dipaksakan oleh metrum. Jadi saya kira ada hubungan langsung dengan isi. Terus pertanyaan kedua adalah
sebagai berikut. Apakah dalam versi salinan abad ke-19 terjadi perubahan dalam pemilihan kata-kata atau istilah yang menunjukkan cepat atau terburu-buru, khususnya jika terjadi pengguman metrum dari versi asal ke versi salinan teks Amir Hamzah pada abad ke-19? Memang ada. Jadi, tapi ini merupakan salah satu penelitian lanjut yang ingin saya lakukan, tapi belum sempat. Nanti konferensi di Paris mengenai cerita Amir Hamzah dan sejenisnya, dan di situ nanti saya akan mengangkat yang berasal dari naskah Palembang pada akhir abad 18, jadi 2 abad lebih kemudian. Jadi belum bisa menjawab apakah perubahan tembang itu penggunaan kata-kata ini yang berbeda. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ben. Masih ada waktu teman-teman. Ini di saya. Apakah saya mematikan video sebentar Pak Ben karena sinyal di sini. Teman-teman, kalau ada pertanyaan saya persilahkan untuk mengajukan ke Pak Ben, dan monggo silahkan. Saya mengamati ada pertanyaan lain di chat. Mungkin boleh saya jawab, Pak Wahyu? Silakan Pak Ben. Ya, ini masih cukup spesialistis, tapi mudah-mudahan menarik juga dari teman kita dari Perpus di Jakarta. Ya. Ya, dari Agung Kriswanto, dan ini selamat sore Pak Agung. Pak Agung bertanya apakah pemotongan dengan anyabemen di tembang seperti yang saya gambarkan tadi, apakah itu mungkin suatu norma atau konvensi puitis pada abad ke-16 atau sebelumnya? Karena beliau juga menemukan dalam kitung yang lain. Jawaban saya adalah iya. Memang, karena saya juga menemukannya dalam berbagai kitung atau puisi naratif yang sezaman, bahkan bukan dari Merapi Berbabu, karena saya belum banyak meneliti Kidung Surajaya yang saya lihat itu ditulis oleh almarhumah bimbingan saya di Leiden. Tapi dalam teks-teks Kidung yang beredar, yang naskahnya tersimpan di Bali pun itu terjadi. Jadi memang saya kira itu adalah satu konvensi sastra. Jadi bukan pembaruan dari di cerita Nira Amir. Yang masih perlu dilakukan adalah penelitian tentang konteks penggunaannya. Kalau di cerita Nira Amir, kesan saya sangat kuat bahwa itu dalam konteks dinamis dan kaotis. Tetapi di teks-teks lain saya sudah mengamatinya, tapi saya belum sempat untuk meneliti konteksnya. Jadi kalau Pak Agung misalnya ada masukan, misalnya bisa merujuk kepada kidung tertentu, itu akan sangat membantu saya karena saya ingin melihatnya. Ya. Oke. Mas Agung, kalau Pak Agung bisa online, silahkan. Sudah online. Ya. Terima kasih Pak Ben. Iya. Iya Mas. Suara saya masuk ya Mas? Masuk Mas Agung, monggo Mas Agung. Terima kasih Pak Ben. Iya, ini saya menemukan memang dari salah satu kidung Mudosoro kebetulan yang sedang saya lakukan itu memang banyak. Saya juga belum mengamati itu konteks
sekali lagi mengamati konteks-konteks ini. Rupanya Pak Wahyu itu menghilang sedikit, jadi mungkin antara Bapak dan Ibu masih ada, beliau muncul kembali. Ya, ini sinyal saya apa? Ben, mohon maaf. Tidak apa-apa, tapi kalau masih ada yang ingin menanggapi atau bertanya atau komen, saya senang sekali. Iya. Boleh satu Mas Wahyu. Oh, ada itu. Oh, silakan Mas Agung. Nanti setelah itu Bu Fitri. Juga saya di teks saya itu saya tidak menemukan yang istilah untuk intensitas itu yang asru. Saya yang menemukan kata nahar, tumuli, dan sigra. Selain itu, tadi saya langsung cari di teks itu, saya tidak muncul seperti apa. Saya harus membandingkan juga dengan teks-teks lain dari wilayah yang sama. Lalu ada kata mangko dan mangke, ini yang menarik menurut saya karena Pak Purbo kan pernah bilang bahwa kata mangke dan mangko itu berurusan, bahkan belum menyebut salah satu ciri ciptaan orang dusun kalau nggak salah dalam Pustaka Jawa ini yang agak, menurut saya agak menyayangkan juga. Ternyata sebenarnya ada maksud tertentu di balik penggunaan kata ini. Itu, terima kasih Bapak Ben. Terima kasih. Saya dengan senang hati akan menanggapi. Kalau mangko-mangkenya, saya kira memang Profesor Roko dalam teks-teks konteks-konteks tertentu mungkin benar apa yang beliau katakan, karena untuk tembang tertentu yang pada akhir lare itu membutuhkan O atau E, memang tidak banyak kosakata Jawa yang mempunyai itu. Jadi yang ini selalu memang handy gitu untuk dipakai. Tetapi kalau kita melihat teks seperti cerita Nira Amir, itu penggunaan kata itu selalu masuk akal dalam konteks cerita. Jadi saya tidak menemukan kasus di mana itu terasa terpaksa gitu, atau hanya untuk memenuhi syarat-syarat tembang. Saya kira itu dalam konteks. Dua, mangko, mangke, mangkin, khususnya mangke dan mangkin, kadang-kadang juga terjadi di dalam lare. Jadi bukan hanya pada akhir lare, di mana tuntutan sajaknya itu tidak berlaku. Jadi di situ memainkan peranan. Nah, yang pertama yang dikatakan Pak Agung itu tentang asru. Asru itu sangat menarik memang, karena kalau kita melihat frekuensinya di kidung-kidung Jawa Tengahan non-Islam yang saya teliti, sampai sekarang sekitar ada 6 atau 7, frekuensinya jauh di bawah frekuensi di Amir Hamzah, di cerita Nira Amir. Dan apa yang dikatakan Pak Agung juga memperkuat itu. Saya juga mencari kata itu dalam teks-teks Islam yang non cerita dan non puisi yang masih tersisa dari abad ke-16. Jadi naskah-naskah Islam kuno yang kebanyakan terbawa atau dibawa ke Eropa yang ada di Leiden dan Italia dan Inggris dan sebagainya. Di sana kata asru ada. Tapi seringkali justru dikatakan jangan asru begini, jangan asru begitu. Jadi jangan terlalu sangat ini. Tapi kadang-kadang juga positif, dalam arti misalnya dikatakan, ini saya ingat dari melihatnya beberapa waktu yang lalu, dikatakan bukan itu ake. Maaf, yang saya teringat itu ake. Di situ dikatakan orang mukmin itu senang atau mengharapkan maut atau kematian ake atau temua lawan pangeran, supaya ake cepat bertemu dengan Tuhan gitu. Jadi di situ
AG juga bagus, tapi dalam konteks lain, bukan sehubungan dengan kehidupan, tapi justru dengan apa yang terjadi setelah kehidupan kita. Terima kasih, Ya. Pak Agung. Terima kasih Pak Ben dan Mas Agung. Saya lanjut ke Bu Fitriana. Silakan Bu Fitriana untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Ben. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Prof. Ben atas paparannya. Saya belajar banyak hal baru. Kalau saya sendiri dari sastra Jepang sebenarnya. Jadi ini perjawaan saya malah baru belajar hari ini. Saya juga ini nih tadi saya masuknya agak telat. Jadi mungkin saya konfirmasi sedikit gitu ya. Yang saya tangkap mungkin kalau tadi di awal ada buku Myth of Lazy Native. Kebetulan saya sempat baca juga buku itu. Jadi mungkin saya konfirmasi dulu ya Prof ya. Apakah karena ada mitos bahwa orang Indonesia itu ya apa orang-orang Asia, orang-orang yang di daerah jajahan gitu, native itu pemalas yang dimana konsepsi itu dibuat oleh kolonialis sehingga tapi ternyata ditemukan kosakata yang berhubungan dengan kecepatan gitu ya dalam teks-teks sastra Jawa kuno. Seperti itu ya Prof ya, yang awal saya konfirmasi dulu. Yang saya karena saya tadi masuknya telat itu tadi. Ya tidak apa-apa, memang itu karena jadi saya sebetulnya hanya mau memperkuat argumentasi dari Profesor Al-Atas, tetapi juga bukan hanya memperkuat, tapi juga memberi sudut pandang lain karena beliau hanya berdasarkan sumber-sumber Eropa. Sedangkan saya ingin melihat dalam konteks Asia, dalam hal ini bukan Jepang tapi Jawa, dan ternyata di konteks Jawa nilai kecepatan itu sangat kuat, meskipun tidak sama dengan apa yang dibicarakan dalam konteks kolonial, karena itu biasanya ada hubungan dengan kerja dan penghasilan ya, menghasilkan hasil katakanlah gula dan sebagainya. Nah, semacam itu atau rempah-rempah dalam teks Amir Hamzah ini sama sekali tidak disinggung. Tidak ada masalah ekonomi, tapi adanya norma-norma tentang bertindak dengan gegas dan penuh dengan gairah, itu jelas ada. Ya itu sebenarnya tadi yang poin yang saya tanyakan, karena kalau saya lihat di simpulan terakhir yang konteks tadi kan banyaknya misalnya penggunaan kata argis tadi itu untuk battle gitu ya, untuk saat travel gitu, untuk situasi yang bersifat survival di mana memang urgensi untuk bergerak cepat itu ada. Sementara bagaimana dengan daily life, dengan pekerjaan gitu tadi, kalau di konteks dilihat dari konteks Myth of Lazy Native tadi itu ya yang barusan disinggung langsung oleh Prof. Ben. Memang memang benar dan ini sangat sangat sah sebagai pertanyaan. Maka itu tadi juga saya sedikit menyoroti bahwa bukan hanya dalam konteks seperti yang Bu Fitri katakan tadi yang ada hubungan dengan survival dan sebagainya, tapi juga dalam konteks-konteks di mana kalau kita pikirkan mungkin tidak ada keharusan atau tidak harus ada desakan untuk cepat, itu juga terjadi. Jadi sepertinya itu merupakan suatu norma umum. Itu juga tadi sedikit saya singgung. Ya, tapi memang masih terus terang saya masih sedikit lemah. Jadi dalam arti masih perlu saya buktikan, dan khususnya karena ini memang suatu pekerjaan. Ya ini kayak seperti fieldwork, tapi fieldwork dalam teks, tapi kita tidak bisa bertanya kepada manusianya karena ini fiksi, maka harus dengan perbandingan, dan perbandingan itu sangat rumit dan banyak unsur-unsur konteks yang harus diperhitungkan dan juga memakan waktu. Jadi terima kasih atas masukan, dan mudah-mudahan nanti dalam versi terakhir ini tentu saja akan merupakan salah satu tulisan. Mudah-mudahan nanti akan argumen saya nanti dapat saya landasi dengan lebih kuat. Ya. Terima kasih Prof. Saya tunggu tulisannya. Terima kasih. Oke, adakah yang lain, masih ada waktu, teman-teman?
Ini coba saya lihat di chatbox. Ya, Apakah ada? masih ada satu dari Oke, Mas Agung. Agung silakan kalau mau langsung. Ya, Oke, sudah ditulis di sini. Oke. Jadi, dan saya bisa menanggapi dengan cepat. Ini memang teknis tembang ya, tapi seringkali, jadi sangat singkat saja, seringkali sehubungan dengan enjambement yang tadi dibicarakan, di mana pemotongan kata oleh batas lari, seringkali juga bersamaan dengan penggantian vokal. Jadi seringkali vokal yang menurut tuntutan tembangnya harus ada, misalnya U, itu kemudian tidak ada. Yang juga ini juga yang saya kira kalau menurut norma tembang sekarang itu berarti kurang marem. Kalau kita jadi kurang memuaskan kalau kita membaca tembang atau menembangkan tembang kalau vokalnya salah atau lain, itu sepertinya kurang memuaskan. Dan itu saya rasa ini adalah suatu metode stilistika yang membantu menggambarkan suasana dinamika. Karena sepertinya belum, kalau bahasa Jawanya belum semeleh. Kalau suku katanya lain, harus terus gitu. Baru ke pedal lari berikut semeleh. Jadi ya ini teori tentu saja yang agak sulit dibuktikan karena kita tidak tahu bagaimana cara penembangan pada abad ke-16. Tapi berdasarkan apa yang kita kenal dari norma-norma atau estetika tembang dari abad 19 sampai sekarang, ya seperti itu. Ya. Terima kasih Mbak Ben, luar biasa. Mungkin ada yang lain teman-teman? Karena masih ada waktu 5 menit terakhir. Dari Perpusnas, dari museum. Kalau tidak saya boleh bertanya Ben ini. Jadi waktu 5-6 bulan lalu, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia Les Bumi Kota Malang itu mencoba menghidupkan pertunjukan menak yang dalam bentuk awal mulanya adalah wayang panji, terus diubah menjadi wayang menak dengan bertopeng. Yang menarik perhatian saya waktu itu adalah teks pertunjukan itu diturunkan atau digubah teks Yosodip yang beredar masif versi cetaknya. Dan menarik perhatian saya belum mengerti kalau di abad 16 itu juga ketergesa-gesaan sangat cepat dan sangat cepat dan yang muncul. Saya kira itu tidak hanya karena keterbatasan waktu, karena memang teksnya itu berbunyi seperti itu di Yosodip. Apakah halo? Maaf, Mas Wahyu, tadi sedikit terpotong-potong. Sehingga pertanyaannya itu hilang. Jadi yang saya tangkap itu bahwa wayang menak yang dilakukan tahun lalu di Les Bumi Malang itu berdasarkan versi Amir Hamzah yang Jawa yang lain, yaitu di Puro, itu abad masalahnya itu terpotong tadi. Jadi kurang dengar. Ya. Apakah Pak Ben pernah melihat apakah Pak Ben juga melakukan fieldwork, tidak hanya teks tapi juga melihat bagaimana teks diperformansikan misalnya di dalam Les Bumi ini untuk melihat keajekan teks yang diturunkan dari abad ke abad seperti itu? Apakah ada pertunjukan yang dicoba dipanggungkan atau diperformansikan, teks yang mengalami performansi selain yang diupayakan oleh yang saya lihat di Les Bumi misalnya?
Dan itu unsur teksnya juga dominan, di mana ketercepatan, ketergesa-gesaan juga menjadi bagian yang penting. Itu Pak Ben. Ya, ya, terima kasih. Pertanyaan menarik sekali. Dalam penelitian saya, itu memang saya juga memperhatikan berbagai genre seni pertunjukan yang temanya atau yang repertoarnya adalah Amir Hamzah. Kalau topeng Malangan yang bercerita menak belum saya teliti, meskipun saya melihatnya gitu, melihat di online. Yang saya teliti sedikit itu ada wayang golek, tapi wayang golek Kebumen, jadi Jawa Tengah bagian barat. Di situ juga ceritanya Amir Hamzah, dan itu bahkan di mana saya pertama kali bertemu dengan cerita Amir Hamzah di konteks Jawa. Pada tahun 80-an saya pernah beberapa kali mengikuti pertunjukan di Kebumen itu yang sangat mengesan sekali. Dan di situ meskipun karena ini tradisi lisan ya, di mana teks itu sangat fleksibel, sehingga unsur-unsur semacam ini itu tentu saja lebih mudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal. Jadi sedangkan teks yang saya teliti itu teks yang bentuknya cukup beku karena ditulis dalam tembang. Jadi untuk mengubahnya, menyesuaikannya dengan situasi itu tidak mudah. Karena itu dia justru bisa dipakai untuk menyebarkan, untuk mematok dan menyebarkan sebuah ideologi. Tapi kalau pertunjukan itu lain karena fleksibel. Nah, jadi saya kira konteks atau bentuk barangnya, bentuk artefaknya berbeda, sifatnya berbeda. Yang satu itu lebih beku dan pasti dan tidak mudah diubah, sedangkan lainnya itu fleksibel, mengikuti konteks, sehingga salah satu fungsi menurut asumsi atau hipotesa saya, yaitu menyebarkan suatu ideologi tentang ketergesa-gesaan dan kecepatan, itu caranya lain kalau di dalam konteks seni pertunjukan. Pada sisi lain, kalau saya ingat pertunjukan yang saya amati pada tahun 1982 itu yang sangat mengesan, yang mengakibatkan saya sekarang sekian tahun kemudian itu tetap ingin meneliti hal ini, itu sangat dinamis sekali pada saat itu. Saya sangat terkesan sekali dengan dengan pertunjukan wayang golek Kebumenan Amir Hamzah pada tahun itu. Saya tidak ingat apakah kata seperti aglis dan sebagainya itu banyak muncul, tapi yang jelas dinamikanya itu luar biasa. Dan mungkin itu berarti bahwa etos ya, atau ideologi kecepatan itu memang di situ ada, tapi apakah itu merupakan satu tradisi turun-temurun selama berabad-abad, atau memang mencerminkan dinamika lokal pada tahun 82 itu, atau bahkan mungkin perseorangan, karena dalangnya sangat terkenal dan sangat bagus, almarhum Ki Sindu Jo Taryono namanya. Apakah itu tradisi yang berlangsung selama berabad-abad dan dihubungkan dengan genre Amir Hamzah, atau memang berdasarkan dinamika lokal, itu saya tidak tahu. Oke. Terima kasih, Ben. Terima kasih, Mali. Oke, teman-teman, kita sudah di penghujung diskusi. Hampir 2 jam kita membicarakan ini. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Ben atas waktu dan prakarsanya untuk berbagi tentang apa yang sedang dilakukan tentang riset Carita Niro Amir, teks pada abad 16. Mudah-mudahan kita semua mendoakan semoga berjalan lancar penelitiannya dan segera, seperti yang dikatakan Bu Fitri, segera publish dan bisa dinikmati oleh
oleh semuanya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir, baik di lingkungan UB maupun dari yang lain, ada dari Jogja, dari Mas Taufik, dan ada juga Mas Agung Kriswanto dari Perpusnas. Beliau kalau tidak salah sedang S3 juga di UI, sedang mengerjakan teks Merapi Merbabu. Dan juga ada teman-teman yang lain, ada Mas Wayan Jara Sastra. Kami akan terus melakukan kuliah, The Humanities Lecture Series ini akan kami selenggarakan terus-menerus untuk mensyiarkan ilmu-ilmu humaniora di. Ya, kami akan mengundang yang lain, saya akan mudah-mudahan nanti Beli Wayan Jara Sastrawan dan rekan-rekan yang lain juga bisa berkontribusi di The Humanities Lecture Series ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ben, kami aturkan. Nanti kami akan menghubungi Pak Ben, nanti saya akan mengirim email untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan hari ini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih. Selamat sore, saya akhiri dan sampai ketemu di dalam acara kuliah online yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.